Shalom, selamat pagi. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita untuk menuntun hidup kita dalam aktivitas kita pagi hari ini. Saudaraku, memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah keputusan yang tepat bagi setiap orang yang percaya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami kembali menikmati nafas kehidupan dan kesehatan. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa kami, orang yang lemah dan berdosa ini. Ampuni kami ya Bapa, agar kami dilayakkan untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai suluh dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus bekerja leluasa untuk memberikan pengertian dan mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Daniel 9 ayat 9. Begini firman Tuhan. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah Daniel adalah kisah yang sangat luar biasa karena di dalamnya sedikit mengalami hal-hal yang menurut akal pikiran manusia adalah dongeng semata. Namun itu benar terjadi. Alkitab menceritakannya. Saudaraku, Daniel ketika dipilih untuk menjadi salah satu pemimpin di Babel, dia adalah seorang orang Israel yang sangat berintegritas tinggi dan mempunyai intelijensia yang sangat tinggi. Dia bisa menafsirkan mimpi dari Raja Babel sehingga dia dipilih menjadi salah satu pemimpin. Namanya diganti menjadi Beltasar ketika dia menjadi pemimpin di Babel, yang artinya adalah Allah adalah hakimku. Saudaraku, Daniel adalah seorang yang sangat setia kepada Tuhan. Dia selalu memohon pengampunan dosa kepada Tuhan sebab dia percaya bahwa lewat pengampunan dosa maka dia dan bangsanya diberkati dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan hal inilah yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, Daniel di dalam Alkitab diceritakan 3 kali satu hari dia berdoa kepada Tuhan. Namun dalam hal ini bukan hanya 3 kali dalam satu hari dia berdoa, bisa saja di dalam setiap aktivitasnya dia terus menyebut nama Tuhan. Namun di rumahnya dia memang membuat satu bilik yang mengarah ke Yerusalem, dan di sanalah dia berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Doanya bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun dia berdoa bagi bangsa Israel yang sedang mengalami begitu banyak penderitaan selama di dalam pembuangan di Babel, agar Tuhan tergerak hatinya mengampuni dosa-dosa bangsa Israel dan mengembalikan mereka ke Yerusalem dari pembuangan di Babel. Saudaraku, hal inilah yang tidak disukai oleh bangsa Yahudi ataupun orang-orang Yahudi yang ada di Babilonia. Mereka tidak menyukai Daniel taat kepada Allah. Mereka membuat peraturan bahwa tidak ada yang boleh berdoa kepada Allah lain selain kepada Allah yang orang Babel percaya. Namun Daniel tidak gentar, dia tidak takut. Dia terus berdoa kepada Allah Bapa sebab dia percaya bahwa di dalam Allah Bapa lah ada kebenaran dan keselamatan. Saudaraku, apa yang dialaminya? Dia mengalami luar biasa. Dia dimasukkan ke gua singa. Bisa kita bayangkan bagaimana seseorang yang dimasukkan ke dalam gua singa. Tentunya
dia pasti akan mengalami begitu sangat sakitnya diterkam oleh singa-singa yang sangat buas. Namun itu tidak terjadi bagi Daniel, sebab Tuhan membungkam mulut singa-singa tersebut, bahkan mengenyangkan mereka, sehingga singa-singa tidak terusik dengan kehadiran Daniel. Hal luar biasa tersebut yang terjadi membuat orang-orang yang membenci dia kembali datang dan percaya kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Banyak hal-hal positif yang bisa kita teladani dalam kisah Daniel pada hari ini. Bahwa ketika kita mengalami begitu banyak pergumulan hidup, persoalan hidup, bahkan sakit, penyakit sekalipun, ketika kita datang kepada Tuhan, Allah yang adalah Sang Pencipta kita, yang merancang hidup kita untuk menjadi orang-orang yang menerima kesejahteraan, tentunya kita pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Namun saat ini kita diajarkan seperti Daniel yang setia, taat, dan tidak gentar dengan segala apa yang dialaminya ketika dia memilih menjadi pengikut Kristus. Apakah hal ini bisa kita terima atau kita lakukan? Saudaraku, tentunya dalam hal ini akan sangat sulit, apalagi ketika kita mengalami begitu banyak persoalan dan pergumulan hidup. Bahkan kesulitan-kesulitan yang kita alami silih berganti, baik itu duka cita, sakit, penyakit, maupun persoalan-persoalan keluarga, rumah tangga, ataupun persoalan keuangan yang membuat kita menjadi bimbang dan ragu. Siapakah yang kita pilih? Apakah kita harus memilih untuk cara manusia yang menawarkan cara-cara yang cepat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita? Ataukah kita memilih seperti cara Daniel yang tetap setia kepada Allah? Allah yang setia kepada kita tentu saja menginginkan kesetiaan kita. Kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus lewat kematiannya di kayu salib, dan kita sudah diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya, tentu saja konsekuensinya kita harus terus tetap setia kepada Allah, seperti Daniel yang setia kepada Allah. Dan lihat bahwa proses yang dialami Daniel bukanlah proses yang singkat. Bahkan terkadang Tuhan tidak cepat menjawab doa-doa Daniel. Ada doa-doanya yang harus dia menanti dulu sehingga Tuhan memutuskan untuk menjawab doanya. Seperti itu juga dalam kehidupan kita, saudaraku. Ketika kita memilih Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita harus tetap setia kepadanya. Kita harus terus bertekun berdoa kepada Tuhan. Kita harus mendengarkan suara Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan setiap hari sebagai suluh dalam hidup kita. Dan kita harus mau mendengarkan atau menunggu kapan waktunya Tuhan menjawab doa-doa kita. Kita dituntut untuk selalu setia kepada Tuhan. Kita dituntut untuk senantiasa menunggu jawaban dari Tuhan, bukan jawaban dari manusia. Sebab Tuhan adalah setia dan Dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi setiap umat ciptaannya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita merayakan hari Pentakosta. Bagaimana Roh Kudus turun ke dalam setiap hati orang yang percaya. Marilah kita merayakan Pentakosta. Marilah kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Hati kita diperbaharui, dibasuh, dan mau mendengarkan, menuruti seturut dengan kehendaknya. Agar kita kelak menjadi orang-orang pilihannya yang akan dibawanya nanti bersama-sama Tuhan Yesus yang datang kedua kalinya ke sorga yang kekal. Amin. Terima kasih Bapak, firman-Mu sudah kami sampaikan.
Kiranya firman ini menjadi kekuatan baru di dalam hidup kami. Kami berdoa kepada bangsa dan negara kami. Tuhan mengurapi bangsa dan negara kami, pemerintah kami Jokowi dan seluruh jajarannya untuk membangun bangsa ini dan selalu setia kepada Tuhan. Berkati para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan gerejamu agar menjadi suluh di dalam kehidupannya dan membawa jiwa-jiwa untuk percaya kepada Yesus. Berkati jemaat-jemaatmu untuk tetap setia kepadamu ya Bapa. Kiranya saudara-saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Saudara-saudara kami yang berduka Tuhan hibur. Saudara-saudara kami sedang mengalami persoalan-persoalan dalam rumah tangganya, pekerjaan, perekonomian, masalah-masalah keturunan, ataupun persoalan-persoalan masalah jodoh bagi anak-anak pemuda gereja. Marilah Tuhan Engkau datang menjadi solusi dan memberkati setiap yang sedang berbeban. Terima kasih Bapa, inilah doa dan kerinduan kami. Kiranya Tuhan mau mengabulkannya dan kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.